Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Teknologi Bahan yang beranggotakan Saya Abdul Fattah Mustafa Kamal dengan NIM 22518244014. saya Musulman Imam Fajri dengan NIM 225182440818. Saya Anissa Fatiatun Nikmah dengan NIM 22518244026. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai superkonduktor yang akan kami perlihatkan melalui presentasi berikut ini. Silakan dibaca, Mbak Vila. Ayo lanjut. Lanjut. Selanjutnya ada ciri-ciri. Superkonduktor memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama ada resistansi nol. Bahan superkonduktor memiliki resistivitas nol. Artinya, bahan tersebut dapat mengalirkan arus listrik tanpa hambatan atau kerugian energi yang signifikan ketika ditempatkan dalam keadaan tertentu yang disebut keadaan superkonduktif. Bisa digeser slide-nya.
Selanjutnya ada sifat Meissner. Ketika medan mekanik yang diberikan sangat kuat, bahan superkonduktor dapat kembali ke keadaan normal dan kehilangan sifat superkonduktifnya. Yang ketiga ada suhu kritis, yaitu bahan superkonduktor hanya dapat mengalami keadaan superkonduktif pada suhu yang sangat rendah, biasanya di bawah suhu kritis tertentu. Selanjutnya ada efek isotopik. Superkonduktivitas pada beberapa bahan dapat dipengaruhi oleh isotopnya. Isotop-isotop tertentu dengan massa atom yang berbeda dapat mempengaruhi sifat superkonduktor dan mengubah suhu kritisnya. Yang terakhir ada efek Josephson. Efek Josephson adalah fenomena yang terjadi ketika dua material superkonduktor dipisahkan oleh lapisan tipis isolator atau non-superkonduktor. Dalam keadaan ini, arus listrik dapat mengalir melalui lapisan isolator tanpa hambatan dalam apa yang disebut efek Josephson. Penetapan pengujian resitivitas. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa resitivitas bahan menurun ke nol di bawah suhu tertentu. Efek Josephson. Pengujian ini melibatkan pemisahan dua lapisan superkonduktor dengan lapisan isolator di antaranya dan melihat apakah arus listrik dapat mengalir melalui lapisan isolator tanpa hambatan. Ambang peralihan medan. Pengujian ini dilakukan dengan memaparkan bahan pada medan magnet yang semakin meningkat dan memeriksa pada medan magnet mana superkonduktivitas bahan hancur dan bahan kembali ke keadaan resistif normal. Pengujian suhu kritis. Pengujian ini dilakukan dengan memonitor resitivitas bahan pada berbagai suhu. Pengujian hambatan magnetik. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa bahan menunjukkan efek Meissner. Selanjutnya adalah penerapan dari bahan superkonduktor. Di sini ada beberapa penerapannya, yaitu ada bidang kesehatan, bidang transportasi, bidang energi, bidang elektronik, dan bidang penelitian fisika. Penerapan dalam bidang kesehatan terdapat penciptaan resonansi magnetik atau MRI. Superkonduktor digunakan dalam sistem MRI yang memanfaatkan medan magnet kuat untuk menghasilkan gambaran 3 dimensi organ dan jaringan dalam tubuh manusia dengan kejelasan yang tinggi. Dan kedua, sistem penyimpanan cairan biomedis. Superkonduktor digunakan dalam sistem penyimpanan cairan helium super dingin yang diperlukan dalam beberapa prosedur medis dan penelitian. Dalam bidang penelitian dan ilmu pengetahuan, terdapat penelitian fisika atau superkonduktor dapat digunakan dalam fisika eksperimental seperti dalam pembangunan akselerator partikel dan magnet superkonduktor tinggi. Dan kedua, magnetometer dan sensor medan magnet yang digunakan dalam magnetometer dan sensor medan magnet yang sangat sensitif untuk mengukur medan magnet yang tepat dan aplikasi yang efektif. Transportasi, ada pembangkit listrik superkonduktor yang digunakan untuk membangkitkan listrik dengan generator superkonduktor yang akan digunakan sebagai sistem kendaraan listrik untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja. Dan yang kedua adalah transportasi magnetik seperti maglev, levitasi magnetik untuk kereta cepat, dan transportasi lainnya yang menawarkan kecepatan tinggi, keamanan, dan efisiensi energi yang tinggi. Bidang ketiga adalah energi. Pembangkit listrik superkonduktor digunakan dalam membangkitkan listrik dengan generator superkonduktor yang menghasilkan listrik tanpa kerugian energi akibat resistansi. Yang keempat adalah elektronik.
Superkonduktor digunakan dalam pembuatan filter mikrostrip, sirkuit resonator, dan komponen elektronik lainnya. Untuk aplikasi telekomunikasi dan mikroelektronika, terdapat detektor suhu rendah dan juga filter mikrostrip, filter osilator superkonduktor, detektor superkonduktor, dan quantum computing, sirkuit logika superkonduktor, dan lain-lain. Dalam penelitian fisika, tadi sudah dijelaskan bahwa superkonduktor digunakan dalam penelitian fisika eksperimental seperti dalam pembangunan akselerator, partikel, magnet, superkonduktor, dan magnetometer dalam sensor medan magnet. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya adalah nol resistivitas dan potensi energi yang tinggi, kecepatan tinggi, pengurangan emisi karbon. Dan yang kedua adalah kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah memerlukan suhu yang amat rendah, dan kekurangan yang kedua adalah biaya yang tinggi. Keempat adalah pemeliharaan dan penanganan bumi. Kekurangan yang kelima adalah meningkatkan medan magnet yang kuat. Sekian dari kelompok 7. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Demikianlah materi yang sudah kami kumpulkan dari beberapa sumber mengenai superkonduktor. Semoga materi yang kami buat atau kami kumpulkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording stopped.